Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ini pada hari Minggu ini adalah puncak juga di mana hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap kita dapat dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dan mari kita semua membawa diri kita untuk dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala. Saya memberikan waktu untuk saat teduh sejenak, yang dimana kita mau memberikan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bawa setiap hati kita, membawa kita semua untuk mengenalnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pada hari ini Bapa. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Bapa di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah Engkau, Berhembuslah, berkaryalah. Setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Kita mau akan puja dari awal. Roh Kudus Kau hadir di sini Bapak. Roh Kudus Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di
Mari Bapak dan bisa mengajak kita semua berikan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Yesus telah naik dan telah memberikan kudus untuk kita semua. Terima kasih Bapak, kami sungguh-sungguh berdoa. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalilah sekarang. Roh Kudus penuhi kami Bapa. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalilah sekarang. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalilah sekarang. Mengalilah sekarang. Mengalilah sekarang. Penuhi kami Bapa dengan roh. Urapi setiap kami Bapa dengan roh. Biarlah setiap hati kami, pujian kami menaikkan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Bapa. Biarlah puja dan sembah syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, Kau tinggikan, Kau agungkan, sebab puja syukur bagi-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, Roh Kudus penuhi kami.
urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi Roh Kudus, dengan sungguh kita nyanyikan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. mengalirlah terus Roh Kudus, mengalir dan mengalirlah terus dalam setiap peribadahan kami dari awal hingga akhir. Biarlah pujian dan sembah kami terus kami naikkan bagimu Bapa. Biarlah namamu terus tinggi, namamu terus besar dalam setiap pujian sembah kami. Kami memberikan yang lebih yang terbaik lagi Tuhan untukmu. Dan hanya dalam namamu Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau lebih lagi nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama percaya bahwa hari-hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena kuasa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita mau sekali lagi nyatakan. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Ku dimampukan Denganmu Tuhan, denganmu, ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Lebih lagi dengan iman percaya kita sama-sama katakan. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Ku dimampukan denganmu, ku dilayakan. Sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung Amin. dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Mari sama-sama kita mau terus percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus telah dimampukan
perkara dalam kehidupan kita. Dalam Yesus kita boleh kuat sampai hari ini. Amin. Mari sama-sama jemaat katakan. Perkara dapat ku tangguh Dalam siapa Bapak Ibu Saudara? dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tangguh dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Berikan kami penglihatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorak untuk Allah kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan. Katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dengan luar biasa lebih lagi, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kita menggaungkan jargon tahunan kita pagi hari ini. Boleh ya Bapak Ibu? Kita sama-sama pakai gerakan. Kalau kami di depan bilang belas kasih kepada dunia, Bapak Ibu bisa menjawab menjadi gereja yang sehat, yang kuat dan relevan. Pakai gerakan boleh nggih? Kita mau coba. Mari bersama-sama. Belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Sekali lagi, belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau yang mau menjadi saksi-saksinya Tuhan, boleh bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Bersama-sama katakan, pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Amin. Mari lebih-lebih bersorak bagi nama Tuhan. Nyatakan bersama, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Menjadi alat Kerajaan-Mu, katakan, dan ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, berceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh masa muda kami Tuhan, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Amin. Mari terus bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
Sebab kita percaya hari ini bila roh kita terus menyala-nyala. Seperti dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor bila rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Amin. Yang mau lebih lagi bersuka cita, mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Nyatakan lebih lagi Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saat ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menimpa, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sambil angkat tanganmu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Mari sekali lagi nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saya mau dengar jemaat Tuhan lebih lagi katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Layanilah Yes Tuhan. Biarlah. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan kedua kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan untuk oleh kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Bersama-sama dengan malaikat surga, kita akan meninggikan nama Tuhan Yesus. Berdiri di hadapannya,
Engkau yang kami puji Tuhan Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha masuk dalam dimensi surgawi. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan para malaikat menyembah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita bukan hanya terhubung dengan Tuhan, tapi kita masuk dalam dimensi surgawi. Kita masuk dalam sukacita surga yang memenuhi kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan dengan imanmu, dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya yang maha kudus. Kita masuk tata suci-Nya bersama
Haleluya. tata sucinya. Kami masuk dalam tata suci-Mu, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, bersama dengan para malaikat surgawi. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ya di hari Pentakosta ini Tuhan, Tuhan mau curahkan kuasa-Mu, Tuhan mau curahkan Roh-Mu atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami berkumpul bersama-sama menantikan janji Tuhan yang Tuhan sudah firmankan melalui nabi-nabi di masa lampau. Tuhan sudah genapi di gereja awal dan Tuhan akan genapi di masa kini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi bagian dalam kegerakan rohani. Kami menjadi bagian dari orang-orang yang Tuhan utus pergi memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Tuhan turun atas kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah berkenan kepadamu seperti ukupan yang kami bangun di pagi hari dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mengimani, mempercayai dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang efektif. Karena kami bukan hanya melihat, kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami boleh terimpartasi di antara orang-orang yang mendengar kesaksian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini, biar curahan kuasa Tuhan turun atas kami semua. Tidak terkecuali anak-anak sampai dengan usia lanjut. Semua mengalami kasih Tuhan. Tidak didominasi oleh kasta, sosial. Tetapi hadirat Tuhan untuk semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami. Biarlah firman kehidupan, firman ilahi turun dan menjadi bagian kita dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan salam. Pagi ini kita bersuka cita karena kita ada dalam bagian dalam kegerakan rohani gereja Pentakosta di seluruh dunia. Bapak Ibu dan Saudara, mari pagi hari ini kita akan
bersama-sama belajar dari sejarah firman Tuhan, karena sekali lagi dari sejarah itu akan mengajar kepada kita untuk kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang hidup dengan penuh pembelajaran sehingga akan membawa kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hari Pentakosta seperti ini, gereja-gereja khususnya karismatik sedang menantikan janji Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita mesti mengalami perubahan, progres yang semakin maju. Kita mengalami progres yang semakin maju. Apa yang beberapa waktu lalu dikejar orang, mereka mengejar tanda. Mereka mengejar tanda bagaimana mereka ditandai sebagai orang-orang yang hidup penuh Roh Kudus. Mereka mengejarnya dan mereka hanya berpatokan pada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang lahiriah yang mereka bisa banggakan sebagai orang-orang Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi sekali lagi saya sampaikan dan saya mengingatkan kembali, mungkin 1 tahun yang lalu saya sampaikan, bahwa ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, mesti kita masuk di dalamnya, menikmatinya. Saya gambarkan ketika kita dalam perjalanan di jalan tol kan begitu. Ketika Bapak Ibu melihat ada gambar sendok dan garpu, sudah ketika perjalanan panjang sudah, waduh saya ini lapar. Ada tanda sendok dan garpu, wah sudah ada sukacita. Tapi ketika kita melihat tanda itu, apakah kita sudah merasa kenyang? Belum. Kalau kita tidak masuk ke rest area, kita menikmati hidangan-hidangan di sana, kita bersama-sama menikmati makanan, minuman, yang tentunya bayar di sana, untuk kita bisa nikmati, baru kita merasa kenyang. Demikian juga ketika kita berada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita akan meningkatkan, bukan hanya kita senang dengan tanda-tanda, itu memang membahagiakan kita. Ada bahasa roh, ada mukjizat, ada karunia-karunia. Itu memang membahagiakan kita, menyenangkan kita. Tetapi kita akan belajar untuk menjadi lebih lagi. Supaya kita bisa, ketika kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya ditandai dengan bahasa roh, ditandai dengan kata-kata hikmat, ditandai dengan kata-kata pengetahuan. Tetapi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Ini yang mesti menjadi fokus dari kehidupan kita orang-orang percaya. Kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya gambarkan bahwa kita sedang magang nih. Jadi kita magang. Tapi magangnya bukan kepada orang lain, tapi magangnya kepada Tuhan Yesus. Kita akan belajar seperti kepada Tuhan Yesus, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, ketika menghadapi segala tantangan-tantangan, ketika menghadapi segala sesuatu yang sulit, ketika menghadapi ujian pencobaan, kita bisa melihat kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, kita akan bisa berkata, ada tertulis. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya ketika kita menjadi orang Kristen, bangga dengan KTP kita Kristen. Bisa jadi begitu, tapi mari kita bersama-sama, kita akan dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam arti yang sebenarnya untuk kembali kepada bentuk semula. Ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, gambar itu rusak, dan rusaknya bukan rusak biasa-biasa, rusak parah oleh karena dosa. Sehingga rupanya sudah tidak lagi seperti karya Allah, tetapi Allah menebus kita. Dan rohnya turun atas kita untuk membangun kita kembali. Dan dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa Dia akan menginsafkan manusia dari dosa. Akan membawa keinsafan, sehingga semakin hari dia akan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhannya. Kalau kita magang artinya ketika saya waktu jadi pengerja, saya ikut di beberapa pendeta, dan itu yang mewarnai hari-hari saya. Karena saya menjadi sedikit-sedikit mencontoh apa yang pendeta senior lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga kalau pada diri saya ada sekarang ini, paling tidak
sosok-sosok hamba Tuhan yang senior itu mewarnai dalam cara memimpin, dalam cara berkhotbah, dalam cara bertindak itu sedikit banyak akan mempengaruhi. Itu magang. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita sedang magang kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti segambar dan serupa dengan Tuhan kembali. Kalau ada bagian-bagian yang tidak sama, ayo kita cocokkan kembali segambar dan serupa dengan Kristus. Memang kita belum sempurna, tetapi kita akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan ini akan mendorong kita ketika hari Pentakosta, bukan hanya pesta pora, makan minum, tetapi ketika kita mengalami Pentakosta, kita sedang diubahkan oleh Tuhan menjadi segambar serupa dengan Kristus. Beberapa waktu lalu saya sampaikan, ketika kita segambar dan serupa dengan Kristus, kita sudah tidak lagi menilai siapa yang berkhotbah. Kita sudah tidak lagi menilai pendeta itu terkenal atau tidak. Tetapi kita akan bisa melihat siapapun yang menyampaikan firman kebenaran, kita akan ikutinya karena kita membaca sendiri dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan tolong kita dan akan membawa kita dalam suasana sukacita. Dan kita percaya bahwa api yang Tuhan sudah kirimkan, api surgawi itu tidak pernah padam. Redup iya, tetapi tidak pernah padam. Mulai dari Yerusalem, kemudian kita lihat tahun 1901 sampai 1906, bagaimana ada kegerakan rohani juga di Azusa Street. Dan kita bisa melihat kemudian juga terus gereja-gereja mengalami goncangan-goncangan. Kemudian akan bangkit lagi. Dan kita tahu bahwa waktunya Tuhan akan memulihkan gerejanya. Tuhan akan memperkuat gerejanya kembali. Dan api dari surga itu tidak akan pernah padam. Sekalipun pengaruh dunia berusaha untuk memadamkannya. Pengaruh-pengaruh si jahat berusaha untuk memadamkan kuasa-kuasa yang dari Tuhan. Contoh saja, apa yang terjadi di akhir zaman dalam Injil Matius. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Panasnya kuasa Tuhan, panasnya semangat gairah untuk melayani Tuhan. Itu bisa saja menjadi dingin, bahkan menjadi suam-suam. Apa yang terjadi dalam Kitab Wahyu. Ada satu jemaat yang dinilai oleh Tuhan. Kamu tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam. Ini yang akan mesti kita rombak di dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita perbaiki dalam kehidupan kita. Seraya kita memandang kepada Allah untuk mengalami hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sejarah apa yang terjadi dalam kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai dengan 32. Apa yang terjadi di awal gereja Tuhan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum itu terjadi. Dalam kitab Yoel pasal yang kedua, dan ayat ini memang kemudian dikutip di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ini menegaskan bahwa ada janji Tuhan sebelumnya yang digenapi di masa-masa itu. Dan saya percaya di masa-masa kini kita bisa kutip ayat ini ketika ada kegerakan rohani terjadi. Ketika ada kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Maka kita bisa mengutip apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita semua. Sehingga itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya melihat teori Alkitab. Kita bukan hanya melihat teori-teori yang terjadi. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang bisa mempraktekkan dan mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Kemudian daripada itu akan terjadi. Karena judulnya kalau di Alkitab yang Alkitab digital ataupun Alkitab yang buku, itu judulnya adalah Hari Tuhan. Ada judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi pada hari Tuhan, sebelum
kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini apa yang difirmankan dulu terjadi. Bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang penting kita masih disebut manusia, ada peluang, ada kesempatan untuk menerima curahan kuasa roh Tuhan. Selama kita masih disebut manusia, Bapak dan Saudara, ada janji-janji Tuhan. Kemudian gender berikutnya, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Enggak ada yang di tengah-tengahnya ya. Jadi tidak jelas laki atau perempuan, bukan begitu. Tapi jelas, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Gereja yang kuat diperlukan instruksi surgawi. Gereja yang kuat, gereja yang sehat, diperlukan otoritas surgawi yang memimpin di dalam gereja itu. Bukan hanya program-program dari seorang pemimpin yang visioner. Bukan hanya program-program yang bagus, tetapi diperlukan intervensi surgawi. Dan itu didapat dari mana? Ketika Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Allah bekerja di antara jemaat Tuhan. Salah satunya adalah di antara anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Ketika anak laki-laki dan perempuan dididik untuk menjadi takut akan Allah, mereka akan dipakai oleh Tuhan. Mereka akan menyatakan kasih Tuhan. Mereka akan menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang. Dan itu menjadi petunjuk bagi gereja Tuhan untuk bisa melakukan kehendak Allah di dalam gerejanya. Jadi di antara kita kalau masih disebut anak-anak, anak sekolah minggu, kaum muda remaja, ada peluang untuk dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, supaya hidupmu bukan hanya untuk mengisi dunia ini saja, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk mengintervensi gereja, supaya gereja berjalan di jalan yang benar. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Kita yang tua bukan berarti ketinggalan. Kita masih juga ada andil di dalamnya. Bapak Ibu yang usianya tidak muda lagi, Bapak Ibu juga dipakai oleh Tuhan. Ayat ini berkata, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bukan mimpi kembang tidur, tapi mimpi-mimpi yang memang dari Tuhan untuk memberikan arahan, untuk memberikan tuntunan kepada gerejanya melalui mimpi-mimpi yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi mimpi, kadang ya mimpi, jangan sampai mimpi dikejar ular katanya. Wah, itu mau dapat jodoh ini. Jadi bukan mimpi-mimpi yang dikarang oleh primbon. Ini mimpi dikejar-kejar setan ini. Tapi mimpi-mimpi yang menunjukkan bahwa ini bagian dari kehidupan kita yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Anak-anak muda, apakah engkau dapat nubuat dari Tuhan? Orang-orang tua, apakah engkau dapat mimpi-mimpi rohani yang dari Tuhan? Ditambah lagi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Ada penglihatan, ada pemandangan spiritual yang ditunjukkan kepada orang-orang muda. Dan sekali lagi, ini bukan cerita masa lalu, tapi ini digenapi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bagian dari gereja yang kuat, gereja yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, di mana anak-anaknya mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan karunia Tuhan untuk bernubuat. Orang-orang tua mendapatkan mimpi dan orang-orang teruna-terunanya mendapatkan penglihatan-penglihatan. Baru bisa bayangkan kalau gereja dipenuhi dengan karunia Allah. Yang muda-muda mendapatkan penglihatan-penglihatan. Pak, saya dapat penglihatan dari Tuhan. Bahwa gereja ini akan dapat serangan-serangan misalnya. Ada kuasa kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan doa kita. Kita berdoa dan berpuasa. Pak, saya mendapat penglihatan. Banyak orang akan datang berduyun-duyun ke tempat ini.
Apa yang kita lakukan? Kita harus mempersiapkan diri sebagai wadah yang baik ketika mereka mau datang kepada Tuhan. Ketika ada petunjuk-petunjuk ilahi. Jadi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar bagaimana mengorganisasi dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi kita akan membawa kehidupan kita dalam kondisi yang sungguh-sungguh dalam berkat dan anugerah Tuhan. Lanjut, kita lanjutkan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi apa yang Tuhan mau melampaui kasta. Tidak ada strata sosial lagi yang membedakan. Baik tuan maupun hamba. Tidak ada gender laki-laki maupun perempuan. Tidak didominasi oleh laki-laki. Tidak dominasi oleh wanita. Semua punya kesempatan yang sama. Termasuk juga kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Mungkin golongan-golongan yang agak sedikit berbeda dengan yang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga yang terjadi ketika murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka berkumpul di dalam penantian. Mereka juga bisa berkumpul dalam kecemasan. Mereka berkumpul di dalam kekhawatiran, ketakutan. Ketika mereka berkumpul menyendiri di sana, mereka berdoa menantikan janji Tuhan yang sudah ketika kenaikan Tuhan sudah hampir 9 hari, 10 hari belum dinyatakan dalam kehidupannya. Mungkin ada yang sempat bercelutuk dalam hatinya. Apakah benar janji Tuhan ya? Kita sudah berdoa sekian lama, tapi janjinya kok tidak turun-turun. Barangkali ada seorang kecewa, sudahlah. Kamu berdoa, saya tak duduk aja, lihat aja. Nanti kalau Roh Kudus datang, saya tak ikut nimbrung. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ketika mereka sedang duduk, firman Tuhan katakan, mereka berada dalam suatu ruangan yang ada di loteng Yerusalem. Tiba-tiba ada hembusan angin dan ada seperti lidah-lidah api yang hinggap atas kepala mereka masing-masing. Dan mulailah mereka berdoa dan mereka berbahasa roh seperti apa yang diilhamkan roh itu kepada mereka. Dan apa yang dikatakan oleh dalam Kisah Para Rasul, mereka itu orang-orang biasa, orang-orang Galilea, orang-orang pinggiran. Tetapi mereka melihat kekaguman akan karya Allah. Mereka yang tadinya tidak bisa berbahasa mancanegara, tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa asing, berbahasa-bahasa yang mereka belum pelajari, tetapi karena di Yerusalem berkumpul semua orang dari segala penjuru, karena memang hari raya Pentakosta, biasanya mereka berkumpul dari segala penjuru. Ada yang memang mau beribadah, ada yang memang mau berdagang, ada yang memang mau kunjungan-kunjungan kepada sanak famili, kerabat, tetapi mereka dari berbagai macam bahasa. Dan ketika mereka melihat peristiwa besar di loteng Yerusalem itu, mereka kagum. Bukankah mereka ini orang Galilea? Tapi kenapa mereka fasih dengan bahasa kita? Kita yang dari Arab, mereka berkata-kata dengan bahasa Arab. Mereka yang dari Kreta, mereka berbahasa Kreta. Dan mereka memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu merupakan kegerakan gereja Tuhan di awal. Karena ketika awal-awal itu Tuhan mau bangkitkan gerejanya seperti yang sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Artinya apa? Firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu. Hanya waktunya ini hanyalah waktu Tuhan. Makanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan di hari Pentakosta yang terbaik bagi murid-murid untuk melihat janji Tuhan yang besar. Kemudian kita akan melihat di ayat berikutnya. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi. Ketika ada kuasa Roh Kudus, maka akan disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Mukjizat itu bisa di langit, bisa di bumi. Kita bisa melihat kegerakan besar terjadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja. Kita percaya ketika Roh Kudus bekerja waktu itu, orang-orang yang luar biasa terjadi. Petrus yang biasa-biasa saja sebagai penjala ikan. Bahkan ketika dia menghadapi tantangan-tantangan, dia sempat drop. Dia sempat tidak menjadi saksi Tuhan yang baik dengan menyangkal Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Itu pun juga sudah dinubuatkan. Tapi ketika Petrus yang tidak stabil dalam kerohaniannya, tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia berkhotbah di kumpulan banyak orang, kira-kira 3.000 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada hal besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan memberkati, akan menolong kita. Ada tanda-tanda pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tetapi kita juga akan melihat, ada bagian-bagian yang mesti dilewati. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Akan terjadi situasi-situasi yang sulit. Tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita tahu bahwa akan terjadi tanda-tanda yang diperlihatkan oleh alam ini. Bulan menjadi darah. Dan matahari menjadi gelap. Ini bukan hanya berbicara masalah gerhana matahari. Bulan menjadi merah darah seperti beberapa bulan yang lalu bisa dirayakan, dilihat oleh semua orang di mana bulan darah. Bukan hanya warnanya karena fenomena alam. Tetapi itu berbicara bagaimana adanya tantangan-tantangan, gelombang-gelombang kesulitan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan gumpalan-gumpalan asap. Kalau ada gumpalan asap, pasti ada api ataupun kebakaran. Asap yang banyak sekali. Kalau Bapak Ibu lihat peperangan yang ada di Timur Tengah, tentu itu gumpalan-gumpalan asap. Ini menunjuk ke sana atau belum menunjuk ke sana, tapi itu pasti akan terjadi. Akan gumpalan-gumpalan asap yang tebal. Ada penderitaan, ada kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siap di situ Bapak Ibu Saudara? Tetapi kabar baiknya adalah ketika ada tekanan, dari survei membuktikan orang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika orang dalam kesulitan-kesulitan besar, justru orang itu lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana, apakah betul itu survei itu? Kalau dikembalikan kepada kita, kalau semua baik-baik saja, kerja lancar, kemudian keluarga lancar, semua baik-baik saja, itu katanya itu kesungguhan kepada Tuhan, beberapa itu mulai kendor. Contoh saja, ketika orang, Pak, saya tidak punya pekerjaan, saya minta didoakan supaya punya pekerjaan. Kan tidak punya pekerjaan itu ya susah untuk zaman sekarang. Kemudian didoakan, kemudian punya pekerjaan dan jadi orang yang luar biasa. Kemudian, kemana hari Minggu? Pak, karena saya diberkati Tuhan, pekerjaan saya penuh Pak, full hari Minggu Pak. Sehingga saya tidak bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi dalam keadaan sakit barangkali,
dengan Bapak Ibu ketika dalam keadaan biasa-biasa, doanya kenceng mana? Ketika Bapak Ibu sedang mengalami krisis ekonomi, dompet sedang tipis, gitu, dengan dompet tebal, doanya kenceng mana? Kalau yang sama, puji Tuhan. Tapi kalau ketika lagi terpuruk, doanya kenceng, itu juga puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sedang diberkati Tuhan, doanya kenceng, puji Tuhan. Artinya doa-doa kita, kesetiaan kita tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Tetapi konsentrasi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kita akan terus menyembah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, itulah sebabnya ketika hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ini juga sesuatu yang baik bagi kita. Ketika kesulitan-kesulitan datang kepada kita, jangan selalu dipersalahkan kesulitan-kesulitan itu. Jangan-jangan kesulitan itu memang bukti kasih Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh lagi kembali kepada Tuhan. Sebab jika tidak, engkau akan terhilang. Engkau akan terlena dengan dunia ini, sehingga engkau tidak bisa kembali kepada Tuhan. Karena terikat, terjerat oleh dunia ini dengan segala keinginannya. Itulah sebabnya kalau ada kesulitan-kesulitan, tetaplah berpikir Tuhan baik bagi saya. Coba jawil kanan kiri. Tuhan baik bagi saya. Sekalipun saya susah. Sekalipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi jangan hanya ketika senang saja setia kepada Tuhan. Saat susah juga setialah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika ada kesulitan-kesulitan semacam itu, kemudian ada bagian-bagian yang memang akan kita nanti-nantikan. Kalau kita ayat berikutnya kita lanjutkan bahwa ayat yang ke-32. Ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi, ada bagian ayat ini yang membuat saya bangkit lagi, yang membuat saya bersuka cita. Karena setelah kesulitan-kesulitan itu ada, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan ada KKR besar-besaran, akan ada ibadah yang besar di mana orang-orang akan berseru kepada Tuhan. Yang tadinya tidak berseru kepada Tuhan, yang tadinya hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya sendiri, pada titik-titik tertentu orang akan berkata, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Mereka akan menyadari bahwa keselamatan itu hanya ketika mereka berseru nama Tuhan. Dan dalam surat Timotius dikatakan, orang yang berseru kepada Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tidak bisa orang yang berseru kepada Tuhan tapi terus berkecimpung di dalam dosa. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan kita lihat di beberapa negara ada kebangunan-kebangunan rohani. Ada orang berbondong-bondong menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada baptisan massal terjadi. Dan itu tidak menutup kemungkinan di Kota Batu juga akan terjadi. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan mari kita pastikan bahwa kita ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Karena kita adalah bagian orang-orang yang terlepas. Terlepas dari kesusahan besar. Terlepas dari hukuman-hukuman yang kekal. Karena menjelang hari Tuhan akan ada kesusahan besar. Ekonomi akan dirontokkan semua. Sampai harganya secupak gandum. Itu secupak gandum seukuran orang makan untuk sehari. Itu harganya sedinar. Seharga orang kerja 1 hari. Sekarang masih belum ya. Dari harga beras masih belum harga orang kerja 1 hari rata-rata ya. Kalau di Indonesia masih di angka 150 ribuan. 130 sampai 150. Kalau harga makanan sudah sebesar itu. Tapi itu makanan yang biasa Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu pergi ke hotel bintang 7 ya,
Sekali makan bisa 500, bisa 1 juta. Tapi ini standarnya. Sehingga orang akan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Bahkan di setiap bidang mereka akan mengalami banyak-banyak kesulitan. Tetapi kita tahu bahwa orang akan melihat. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Yerusalem menggambarkan bagaimana kondisi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Di sana ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahwa di kolom langit ini, di bawah langit, di atas bumi. Tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya ada keselamatan selain nama Yesus. Itu akan terjadi dan orang akan mempercayainya. Bukan karena terpaksa, tapi karena hati mereka mendengar kesaksian, mendengar segala sesuatunya yang dikabarkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tergerak hati untuk percaya kepada Tuhan. Ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saatnya mereka akan paham. Sekarang barangkali belum paham, tapi ada saatnya mereka akan paham. Dan kita tahu bahwa hal-hal terjadi ini akan menolong kita untuk bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kalau kita melihat ayat-ayat ini kita bisa memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan berikanlah kegerakan rohani. Tuhan berikanlah kegerakan rohani, kebangunan rohani di gereja kami. Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, gereja hanya akan dituntun oleh sistem. Tidak dipimpin oleh Tuhan. Doakanlah untuk saya. Biar apa yang saya sampaikan itu merupakan pewahyuan dari Tuhan. Bukan dari akal, tapi dari pergumulan doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, mari di akhir di masa-masa ini, ketika firman Tuhan berkata, dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini adalah tugas bagi kita semua. Bagaimana mereka bisa berseru. Dalam Roma disebutkan, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan. Jika tidak ada yang kuutus. Jika tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan jika telinga mereka belum pernah mendengar kabar ini. Itulah sebabnya lagu-lagu pujian yang disampaikan untuk kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan membawa gereja GSI Maranatha Family Batu ini. Bukan hanya menjadi penonton sejarah. Ada gereja-gereja yang berkembang, ada gereja-gereja yang bertumbuh dengan baik. Dan kita hanya lihat saja, puji Tuhan mereka bisa besar. Tapi mari kita akan menjadi pelaku sejarah. Gereja ini akan bertumbuh, berkembang, menjadi GSI Maranatha Family. Bukan hanya ini menjadi rumah kita, tapi menjadi keluarga besar bersama dengan gereja-gereja yang lainnya. Kita akan menjadi keluarga besar, menjadi satu tubuh Kristus yang besar. Gereja yang kudus dan am, di mana Yesus sebagai kepala gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bukan hanya sekedar merindukan masa lalu. Kita bukan hanya merindukan seperti yang sudah-sudah di loteng Yerusalem, di Azusa Street. Kita hanya terpesona dengan sejarah itu. Tapi mari kita juga mohon kepada Tuhan. Karena ini adalah bagian dari kita untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian terakhir kita akan melihat bahwa hal-hal terjadi ini adalah penggenapan dari Kisah Rasul di masa kini. Jika kita dipenuhkan dengan pimpinan kuasa Tuhan, kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini merupakan penggenapan dari Kisah Rasul. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat beberapa lintas generasi, dalam catatan kita bisa melihat orang tua, mari kita sama-sama membuat anak-anak teruna-teruna, anak laki-laki dan anak-anak perempuan, mereka terus dalam kuasa dan urapan Roh Kudus. Kita bisa menasehati, kita bisa memberikan arahan-arahan, sekalipun beda usia, sekarang ini beda pemikiran. Tapi paling tidak, kita akan bisa membawa mereka
bergerak dalam urapan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi, bahwa gereja ini bukan gereja yang hanya eksklusif, tidak mau keluar kemana-mana. Hanya ada di 4 tembok ini saja. Kita jadi orang Kristen hanya di 4 tembok ini saja. Tapi kita menjadi orang Kristen harus bisa dibaca baik di luar sana. Maka jika Bapak Ibu terjun ke dunia politik, terjunlah ke sana, tapi menjadi politikus yang baik. Kalau Bapak Ibu masuk dalam menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang mengubahkan sebuah kota. Jangan tergilas oleh arus, tapi kita akan membawa dampak yang besar, membawa perubahan. Karena ini adalah sesungguhnya tugas gereja. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana engkau aku utus. Dimanapun kita berada, marketplace apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi karunia bahasa roh dan manifestasi Roh Kudus diberikan bukan untuk kenyamanan pribadi di dalam gereja, melainkan untuk memberikan kuasa menjadi saksi. Jadi bukan kita nyaman, tetapi ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, ada tugas baru, menjadi saksi di tempat kerja, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, untuk kita menjadi pengubah keadaan karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar dari Yerusalem, api yang sama yang membakar perkumpulan hamba-hamba Tuhan di Azusa Street 1901-1906. Dan kabar baiknya adalah api itu akan terus menyala. Api itu akan disediakan Tuhan bagi kita sampai dengan hari ini. Sampai dengan kedatangan Tuhan, api itu akan terus memenuhi gerejanya. Dan biarlah kita ada di dalam bagian sana. Tuhan tidak mencari gedung yang megah, tapi memang gedung perlu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Dia sedang mencari hati yang haus seperti kamar loteng Yerusalem, seperti pondok kayu yang ada di Azusa Street. Tapi biarlah kehidupan rohani kita bukan hanya sekedar mesin organisasi, rutinitas keagamaan, tapi kerinduan yang dalam untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah apa yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, ratusan ribuan tahun yang lalu, akan juga terjadi di tempat ini. Kita akan pujikan lagu Mengalir Kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu hanya perlu siapkan hati. Bapak Ibu hanya perlu siapkan hati, biar Roh Kudus dilimpahkan bagi kita. Tidak perlu melihat status sosial, jabatan, pangkat, atau bentuk pelayanan kita. Tapi buka hatimu, biar Roh Kudus bekerja. Seperti di loteng Yerusalem, biarlah pagi ini juga bekerja di hati kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita, buka hati kita, biar Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan kita. Menyembuhkan yang terluka,
tempat yang maha tinggi. Biarlah pagi ini aliran kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi kehidupan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Mari Bapak Ibu yang merindukan, kau bisa angkat tanganmu. Kau yang merindukan kuasa Roh Kudus. Seperti yang terjadi di gereja mula-mula. Di tempat dudukmu, kau bisa meresponinya. Kau bisa mengangkat tanganmu. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Ya Roh Kudus mengalir pagi hari ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu menyembah kepada Tuhan. Haleluya, berseru kepada Tuhan. Berseru, biarlah kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kebangunan rohani terjadi mulai dari diri kita. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua pagi hari ini. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Yesus. Biarlah rohnya dilimpahkan bagi kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan limpahkan kasih sayang atas kami. Tuhan curahkan Roh-Mu atas kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari pagi ini kita rasakan kuasa-Nya dilimpahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu merindukan kasih Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu dalam pergumulan-pergumulan, Bapak Ibu merindukan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidupmu, dan jika engkau tergerak untuk maju ke depan, silakan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara.
Jika ada yang sangat membutuhkan. Jika ada yang sangat membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Haleluya. di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalir. Bapa di surga, sebagaimana firman katakan, biarlah Tuhan mencurahkan, mengobarkan karunia karena rohani atas penimbangan tangan hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan tangan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah kuasa urapan Tuhan turun atas hamba-Hamba. Tuhan mengurapi dan memberkati yang kuasa Tuhan mengurapi. di tempat Tuhan memberkati yang Tuhan mengurapi. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi. Tuhan baik yang luar biasa. pulihkan.
Haleluya bagi Allah kita. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memulihkan kami semua menjadi ciptaan yang baru. Pagi hari ini Tuhan, Kau akan pulihkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru. Ada hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Mereka yang dalam keadaan susah, sedih, hiburkanlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang sedang bergumul untuk ekonomi mereka, dalam kesulitan-kesulitan mereka. Tuhan, biarlah mereka semakin berseru kepada Tuhan. Dan mereka semakin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal yang dibutuhkan akan Tuhan tambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kuasa Pentakosta terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya hal-hal yang lahiriah, tapi batiniah kami dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bisa kembali dengan pelan-pelan. Tuhan tolong kita. Tuhan baik bagi kita. Dan biarlah berkat-Nya dilimpahkan bagi kita. Kuasa-Nya melimpah atas kita. Setiap hal yang baik datangnya dari Tuhan. Dia akan tolong kita. Dan mari pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebagai bentuk juga penyembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita memberikan persembahan, itu bukan hanya sekedar kita memberi, tapi itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan dengan non tunai, seperti biasanya di balik kursi ada barcode, bisa di scan atau di depan sana. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa dengan tertib, dengan rapi, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan kita dalam bentuk finansial kita. Tuhan memberkati kita. Ku bawa korban syukur datanglah kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurmu ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Kalau kami ada, itu karena berkat-berkat Tuhan. Kalau kami juga ada dorongan untuk memberi kepada Tuhan, itu pun juga datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya inilah penyembahan kami dalam bentuk keuangan kami. Kiranya berkenan kepada Tuhan, pemberian yang terbaik sebagai wujud penyembahan kami kepadamu. Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami keluar dengan benar, dengan tepat dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Secara administrasi maupun secara penggunaannya, biarlah kami bertanggung jawabkan kepada Tuhan.
Dan kami bertanggungjawabkan kepada organisasi ini. Sehingga keuangan kami boleh benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Bapa. Kami serahkan persembahan-persembahan kami saat pagi hari ini secara keseluruhan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Kiranya berkat Allah, tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia, memberkati orang-orang lain, berlimpah-limpah dalam berbagai macam kebajikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, berkembang dengan baik. Dan hari ini kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan tolong kita akan bisa mengikuti hari-hari ibadah kita yang sudah kita sepakati bersama, sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang setia di pemandangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua tetap bertekun di dalam Tuhan apapun situasi dan keadaan kita. Karena ketika kita bertekun ada pengharapan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengumuman yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, bahwa ibadah akan berjalan seperti biasa, karena sebelumnya kita ada doa bersama Dasadina 10 hari di tempat ini. Jadi untuk doa pagi tetap kita akan adakan mulai pukul 4:30 sampai dengan selesai, kecuali hari Sabtu kita ada di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk hari Selasa kita juga akan adakan ibadah kaum wanita. Kita akan kembali lagi untuk beribadah dan bertemu, sekaligus setelah ibadah kaum wanita kita akan adakan persiapan latihan angklung. Jadi saya himbau sekali lagi bagi kita semua, setiap departemen untuk mengirimkan perwakilannya untuk kita mempersiapkan diri dalam latihan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Seperti biasa kita akan berdoa bersama bagi bangsa dan negara juga sesama kita. Dan selanjutnya pada hari Kamis kita kembali akan mengadakan ibadah kaum pria integritas yang saat ini akan diadakan di kediaman Bapak Sutrisno pukul 6 sore dan rumah beliau ada di Jemboh. Dan Bapak Ibu Saudara, demikian juga untuk hari Jumat, kita juga akan mengadakan ibadah MPC 2 pukul 6 sore di tempat ini. Disambung dengan hari Sabtu, kaum muda dan remaja akan mengadakan ibadah jam 6 sore juga. Dan Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa pada tanggal 29 Rumah Sakit Baptis Batu dalam rangka memperingati Hari Nasional Lansia 2026 mengundang 5 orang perwakilan dari gereja kita yang nanti akan ditunjuk oleh koordinator Usia Indah Ibu Weniwati untuk mewakilinya, yang akan diadakan pukul 9 sampai dengan 11 siang di Rumah Sakit Baptu, tepatnya di Villa Teratai. Dan di situ akan banyak rangkaian dan Bapak Ibu bisa akan melihat di Info Mafa untuk lebih jelasnya. Dan sekaligus di tanggal 30-nya kita akan mengadakan 2 rangkaian kegiatan yang sangat penting, di mana pada hari itu akan menikah Saudara Samuel Karuniawan Widodo, putra pertama dari Bapak Widodo dan Ibu Susi, di mana Saudara Samuel ini yang biasanya pelayanan di LCD, dengan Saudari Astri Andarwati, putri pertama dari almarhum Bapak Setiawan dan Ibu Sudarsih, di mana pemberkatan nikah akan diadakan di gereja
mulai pukul 7 sampai dengan setengah 9 pagi dan terbuka untuk kita pukul 11 siang jika Bapak Ibu berkenan bisa hadir di kediaman Bapak Widodo. Dan selanjutnya PGLI Kota Batu juga akan mengadakan tahunan acara untuk usia indah yang akan diadakan di YPPII Kota Batu pukul setengah 10 pagi. Jadi Bapak Ibu yang merasa usia indah dan pra usia indah bisa menghadiri karena kita semua akan merayakan Hari Lansia Tahunan 2026. Untuk sementara pengumuman ini saja dari kami dan nanti Bapak Ibu bisa melihat di info MAFA untuk lebih jelasnya. Dan kami sampaikan pada hari ini bahwa adalah hari terakhir Saudara Reza untuk bersama dengan kita karena beliau sudah lama sekali di sini hampir 1 tahun untuk bersama-sama melayani kita. Dan hari ini adalah hari kita bersama melihat beliau untuk pelayanan karena tanggal 30 juga akan kembali untuk melayani di Makassar untuk pulang kampung. Nah, kiranya Tuhan juga akan memberkati dan saya mohon untuk Saudara Reza untuk maju ke depan memberikan pesan buat kita semua dan kesan selama di GSA MAFA. Oke. Saya ada. Shalom Bapak Ibu. Ya. Pertama-tama saya sungguh bersyukur. Saya sungguh bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk dapat melayani di sini. Yang dimana awalnya setelah saya selesai wisuda, saya diberikan izin untuk dapat melayani tempat ini. Dan saya sungguh bersyukur karena tempat ini telah menjadi bekal untuk saya di pelayanan ke depannya. Banyak hal saya pelajari di tempat ini dan bekal-bekal lainnya juga saya dapati juga di tempat ini pertama kali. Saya sungguh bersyukur. Dan sebelumnya juga saya mau minta maaf apabila saya ada salah dalam perkataan, salah dalam tindakan, dan lain halnya. Minta maaf atas muka saya, mungkin yang muka dingin saya ya, atau berbagai tingkah-tingkah saya yang mungkin sedikit menyinggung hati, saya minta maaf lah Bapak Ibu ya. Oke. Dan juga saya sungguh berterima kasih kepada jemaat semua, yang dimana jemaat-jemaat MAFA adalah jemaat-jemaat yang benar-benar family ya. Saya sungguh bersyukur karena dari jemaat-jemaat Bapak Ibu semua, saya juga banyak belajar di sini. Dari semangatnya kaum pria, semangatnya kaum wanita, dan Bapak Ibu juga yang lainnya, saya juga banyak belajar. Saya sungguh berterima kasih. Dan Bapak Ibu semua, saya bukan pulang kampung, saya ke Makassar nih lanjut pelayanan, bukan pulang kampung ya. Kalau pulang kampung ke Kalimantan, bukan di Makassar ya. Nah, jadi saya lanjut lagi pelayanan di Makassar, entah waktunya berapa lama di sana. Enggak seminggu ya, nanti balik lagi enggak seminggu, tapi cukup lama nanti di sana, dan kedepannya lagi enggak tahu mau lanjut ke mana-mana lagi. Nah, jadi Bapak Ibu saya mohon bantuan doanya yang dimana biar perjalanan iman saya, perjalanan pelayanan saya dapat berhasil, dapat menjadi dampak, dan juga dalam pelayanan saya dapat membawa juga MAFA yang dimana jadi bekal saya pertama untuk dalam pelayanan saya. Saya sungguh berterima kasih. Apalagi ya? Gak tahu ini. Nah, soalnya masih ada 6 hari lagi nih saya di sini. Masih ada 6 hari lagi saya di sini. Dan biarlah 6 hari itu menjadi kenangan-kenangan terakhir saya lah di sini. Nanti saya foto tempat ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yesus memberkati. Untuk tetap di tempat Saudara Reza, dan kami persilakan dari gereja akan memberikan sesuatu untuk Saudari Reza. Saya persilakan Diaken Hendy untuk maju ke depan.
dan dilanjutkan dari Departemen Sekolah Minggu, dan saya panggil untuk Departemen dari Kaum Wanita dan sekaligus Departemen Kaum Muda, dan untuk bersiapkan diri dari Departemen, ya sudah semua ya, Kaum Pria. Saya rasa pengumuman kita untuk hari ini cukup sekian Bapak Ibu, dan kita akan berdoa bersama untuk saudara gereja baik dalam perjalanan juga untuk pelayanan yang ke depan, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Oke, ya baik. Mungkin dari teman-temannya ada satu kata untuk Reza. Silakan maju ke depan gereja. Kami mewakili Light Generation, berterima kasih pada Reja tentang semua pelayanan, semua saya sering minta tolong mendadak mesti ke Reja. Semangat terus pelayan di sana dan jangan lupakan Light Generation. Oh iya, semangat pelayanan, Tuhan Yesus memberkati Reja. Yes, Tuhan menolong memberkati. Sekali lagi ini bukan hari terakhirnya dia, Bapak Saudara. Jadi nanti pamit kepada jemaat bisanya memang hari ini, tapi masih ada waktu seminggu, nanti hari Sabtu dia terbang ke Makassar. Jadi ada kesempatan, manakala Bapak Ibu juga mau memberikan tanda kasih, masih ada waktu seminggu, jika memang tergerak, terdorong, silakan. Ini hamba Tuhan yang akan melayani di GSI yang ada di Makassar, gereja yang cukup besar, yang nanti rupanya akan diserahkan kepada Saudara Reza, karena kan dipek mantu ya. Dibantu oleh Pak Obed, ketua daerah yang ada di GSI Sulawesi sana. Saya senang, saya lihat keberhasilan, saya berdoa juga, siapa tahu nanti saya diundang ke sana ya. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik bagi kita. Reza ini memang kalau diminta mendadak itu selalu siap. Tapi saya satu hal yang saya lihat, dia ini orang yang paling bahagia. Jadi karena bisa tidur kapan saja, di mana saja. Jadi dia orang yang paling bahagia. Banyak orang nggak bisa tidur, susah. Tapi dia bahagia, dia sukacita. Tuhan memberkati kita, memberkati ya. Sampai nanti salam buat calon mertua Pak Obed. Tuhan memberkati. Ya, Pak. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kami ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, kuat dan perkasa. Kau yang memiliki kekalahan dalam hidup, dan kami mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan akan pulihkan gereja-Mu di tempat ini menjadi corong kabar baik. Dengan kuasa Allah yang terus akan melekat pada diri kami, Tuhan akan memberkati kami. Sehingga setiap apa yang kami bicarakan,
apa yang kami ucapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau berdoa Bapak di surga untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati. Memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biar Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga memberkati apa yang dijumpai oleh tangan kami. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Biar Tuhan memberkatinya. Dengan berkat-berkat Allah. Sehingga tidak satu pun di antara kami yang kekurangan. Semua berkecukupan dalam berkat-berkat Allah. Hamba berdoa jika Tuhan izinkan. Biarlah mereka semua berkelimpahan dalam berkat-berkat Allah. Sehingga memampukan mereka berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa bergumul kepada Tuhan seorang diri. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami. Ketika kami beribadah raya. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Perkenanan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau berdoa untuk anak-anakmu yang tidak bisa hadir hari ini. Kalau ada di antara mereka yang lemah, terbaring tubuh karena sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Tuhan bilur-bilur Yesus memulihkan dan menyembuhkan sakit mereka. Darah Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kami percaya Tuhan, ada pemulihan yang luar biasa yang dari Tuhan. Yang lemah kau kuatkan, yang susah kau hiburkan. Yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Tuhan juga memberkatinya. Pergi dan pulang dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bertemu dengan keluarga dan keluarga besar GSI Amarata Family Batu dalam sukacita yang dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami. Tuhan memberkatinya. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden sampai yang terbawah. Biar dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan selalu menyertai hati-hati mereka. Ketika mereka mengambil keputusan kebijakan-kebijakan. Mereka biarlah disertai dengan takut akan Tuhan. Sehingga tidak sembarangan mereka putuskan. Dipertimbangkan dengan baik dan satu hal bagi kemakmuran bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk warga negara Indonesia dimanapun berada. Baik yang ada di gunung, baik yang ada di pantai, di kota, di desa. Semua biar dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami tercinta ini. Biar ada kebangunan rohani. Orang-orangnya takut akan Tuhan. Di jalan-jalan mereka akan memuliakan Tuhan. Di rumah-rumah mereka akan memuliakan Tuhan. Ada kegerakan rohani, ada kebangunan rohani di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, itu akan dimulai dari gereja-gereja yang bersatu. Gereja-gereja yang bergandeng tangan bersama-sama untuk berseru kepada Tuhan bagi bangsa kami. Dan itu pun dimulai dari setiap pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Setiap pribadi yang mengalami jamahan dan kuasa Roh Kudus akan mengubahkan dunia ini menjadi lebih baik dan siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari yang bahagia itu turun dan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Saudara Resa yang akan pergi pelayanan ke GSI yang ada di Makassar. Tuhan akan memberkati hambamu ini. Otoritas dan kuasa ilahi akan menyertai hambamu ini. Hambamu ini akan menjadi pemimpin besar. Hambamu ini akan menjadi gembala sidang yang diberkati Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Kami serahkan juga Bapa di surga, pelayanannya, apa yang diberitakannya, Tuhan menyertainya. Kesaksian-kesaksian yang disampaikannya, biarlah berkat Allah menyertai setiap mulut lidah hambamu ini. Ketika mereka berbicara, Tuhan memberkati dengan kuasa ilahi. Bahkan ketika berdoa bagi orang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga sungguh hambamu ini akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Akan menjadi pemimpin-pemimpin, akan menjadi imam-imam yang luar biasa dipakai Tuhan. Di gereja sidang jemaat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Pagi hari ini Bapa, kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kami. Arahkan hatimu, iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Kita mohon berkat darinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun atas kita.
Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat ilahi turun dan menjadi bagian kita, menuntun kita hari-hari dalam kemenangan-kemenangan iman. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan. Dengan iman kita berkata, amin.